Selain dikenal akan kekayaan hasil tambangnya, Pulau Bangka juga memiliki beragam sajian olahan unik, terutama dalam penggunaan bahan dasar makanan. Kali ini, aku akan membuat salah satu resep jajanan tradisional khas Bangka yang dikenal akan sensasi rasanya yang lembut dan legit di mulut, yaitu kue kecapang. Kue kecapang merupakan kue berbahan dasar utama dari tepung terigu. Kue ini salah satu resep jajanan kue khas Bangka yang sudah hampir jarang ditemui serta langka dijual atau beredar di pasaran. Salah satu keunikan dari cemilan kecil ini, selain resep serta prosesnya yang masih sangat tradisional, juga pada penggunaan bahan-bahannya yang digunakan cukup beragam. Dalam membuat olahan kue tradisional ini, sebenarnya hampir mirip dalam proses pembuatan kue wingko yang menggunakan kelapa parut dalam adonannya. Namun perbedaannya, kue kecapang menggunakan tepung terigu dan santan di dalam olahannya. Dul, Ya Bu. ini dilanjutin dulu ya. Ibu mau ngerebus gula. Oh ya Bu. Untuk membuat kue kecapang, awalnya kelapa muda yang telah diparut kemudian dicampurkan dengan tepung terigu, gula pasir, tape singkong, dan juga santan yang merupakan bahan kunci dari olahan kue tradisional ini. Semua bahan ini kemudian diadon atau diaduk dengan tangan hingga tercampur merata dan adonan menjadi kalis. Setelah itu, adonan ditambahkan dengan air kelapa, juga vermipan atau pengembang kue, dan juga garam supaya sedikit gurih. Setelah semua adonan bahan tercampur merata, adonan diberi pewarna makanan merah dan hijau pandan supaya lebih menarik. Kue kecapang asli sebenarnya memiliki karakter warna coklat keemasan ketika dipanggang nanti. Sementara aku membuat adonan, ibu ikut menyiapkan bahan tambahan, yaitu gula merah yang dicairkan. Gula merah ini selain menambah cita rasa ketika dicampur dengan adonan, juga merupakan pewarna alami dari kue tradisional ini. Dul, ini yang rasa originalnya ya. Oh ya Bu. Adonan kue kecapang termasuk dalam jenis adonan ragi karena menggunakan tape singkong di dalamnya. Sehingga sebelum dipanggang, setelah adonan jadi dan semuanya bahan tercampur merata, adonan dibiarkan mengembang terlebih dahulu sekitar 2 jam lamanya sebelum adonan dicetak. Selain disajikan kering atau polos, kue kecapang juga bisa disajikan dengan kuah kental layaknya kue serabi. Sembari menunggu adonan mengembang, Ibu Itut menyiapkan buah durian untuk dijadikan kuah kentalnya nanti. Buah durian hasil panen dari kebun langsung dikupas dan dipisahkan bijinya untuk diambil dagingnya. Daging durian inilah yang nantinya akan diolah untuk dijadikan kuah dari kue kecapang. Kemudian daging buah durian dimasak bersama dengan santan dan diberi sedikit tambahan tepung tapioka agar lebih kental. Proses pembuatan kuah kue kecapang sebenarnya hampir mirip pembuatan adonan fla yang kental. Adonan terus dimasak dengan terus diaduk agar tidak gosong dan santannya tidak pecah hingga kadar airnya berkurang.
Sebagai tahap akhir, selanjutnya adonan kue kecapang yang sudah mengembang kemudian dipanggang dengan cetakan di atas api kecil hingga adonan matang dan sedikit gosong. Meski sederhana, proses pemanggangan harus telaten. Aku pun harus rajin membolak-balik adonan agar matang sempurna. Jika dilihat, kue kecapang yang telah matang sekilas nampak seperti kue surabi, namun memiliki tekstur yang lembut layaknya kue bolu. Tekstur kue yang lembut dipadukan dengan kuah durian yang legit merupakan sajian cemilan yang biasa disajikan sore maupun pagi hari, sangat cocok sebagai teman minum teh maupun kopi.